Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dari PT Sumber Alvaria Trijaya, yaitu Alfamart. Pendahuluannya adalah PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran dengan jaringan minimarket, yaitu Alfamart. Perusahaan memiliki ribuan gerai di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEII). Oke. Rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rumusnya adalah aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, di sini ada 25 juta sekian dikurangi 23 juta sekian dan hasilnya adalah 1,08. Nah, kesimpulannya adalah nilai rasio sebesar 1,08 menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena aset lancarnya lebih besar dibandingkan utang lancar. Kondisi ini menunjukkan likuiditas perusahaan cukup baik. Oke, selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, rumusnya adalah total liabilitas dibagi total aset. Dengan total liabilitas sekitar 25 jutaan sekian dan 45 total aset mendapatkan nilai yaitu 0,57. Hasil rasio sebesar 0,57 berarti 57% aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Nilai ini masih tergolong aman karena aset perusahaan masih lebih besar dibandingkan total liabilitasnya. Oke, selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Dengan rumus penjualan bersih dibagi total aset. Dengan penjualan bersih 35 juta sekian dan total aset 45 juta sekian didapatkan 0,77 nilainya segitu. Rasio sebesar 0,77 menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah aset mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,77 rupiah. Hal ini menunjukkan aset perusahaan cukup efektif digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Oke, selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dengan rumus laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Dengan laba bersih 1 juta sekian dibagi penjualan bersih 35 juta sekian sama dengan 3,23%. Interpretasi adalah net profit margin sebesar 3,23% menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 3,23 rupiah dari setiap 100 rupiah penjualan. Walaupun margin tidak terlalu besar, perusahaan tetap mampu menghasilkan keuntungan yang stabil. Nah, kesimpulan dari soal pertama yaitu berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, kondisi keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk tergolong cukup baik. Perusahaan memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, tingkat solvabilitas yang aman, penggunaan aset yang efektif, dan kemampuan menghasilkan laba yang stabil. Oke, ini masuk ke soal yang kedua. Pengertian klasifikasi biaya. Apa sih klasifikasi biaya itu? Klasifikasi biaya adalah pengelompokan biaya berdasarkan fungsi, sifat, atau aktivitas tertentu agar memudahkan perusahaan dalam mengambil dan pengendalian keputusan. Nah, yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun volume penjualan berubah. Contohnya adalah gaji manajer. Terus yang kedua sewa gedung dan yang ketiga penyusutan aset tetap. Alasannya yaitu biaya tersebut tetap harus dibayar meskipun penjualan naik turun. Yang selanjutnya adalah biaya variabel.
Biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti jumlah produksi atau penjualan. Contohnya penjualan barang dagang, yang terus biaya distribusi, terus biaya pengiriman barang. Alasannya adalah semakin besar penjualan, maka biaya distribusi dan pembelian barang juga meningkat. Oke, selanjutnya biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produk atau penjualan. Contohnya adalah beban pokok pendapatan sebesar 27 juta tersebut. Alasannya adalah biaya ini langsung berkaitan dengan barang yang dijual perusahaan. Oke, selanjutnya biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berkaitan dengan produk. Contohnya yaitu beban administrasi, biaya kantor, biaya listrik kantor pusat. Alasannya, biaya tersebut mendukung operasional perusahaan secara umum. Selanjutnya, struktur biaya perusahaan. Harga pokok produksi atau harga pokok penjualan pada perusahaan retail seperti Alfamart, biaya terbesar dari pembelian barang dagang, distribusi barang, penyimpanan persediaan, biaya tersebut masuk ke dalam beban pokok pendapatan. Kaitan dengan laporan laba rugi, pendapatan neto adalah 35 sekian juta. Beban pokok pendapatan adalah 27 sekian juta. Selisih keduanya menghasilkan laba bruto sebesar 7 juta sekian. Oke, selanjutnya kesimpulan soal kedua. Struktur biaya pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart ini didominasi oleh biaya pembelian barang, dagang, dan distribusi. Pengelompokan biaya membantu perusahaan dalam mengontrol pengeluaran dan meningkatkan efisiensi operasional sehingga laba perusahaan dapat tetap terjaga. Oke, sekian dari saya. Sebelumnya minta maaf saya belum perkenalkan nama saya Erlangga dari TL2B. NIM saya 20225132. Untuk apa namanya, ini saya dapatkan dari mana laporan keuangannya, nanti saya serahkan di belakang maaf, di GC-nya mengikuti PPT ini. Oke. Bila ada yang salah mohon maaf. Bila ingin bertanya silakan di kolom komentar. Nanti bakalan saya jawab satu-satu. Untuk PPT saya kok kurang gini mohon maaf. Assalamualaikum.